Pantauan kami berikutnya, Saudara, sidang kasus suap perizinan mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Hussein di Bandung, Jawa Barat mengungkap adanya bilik asmara pribadi di lapas khusus koruptor. Dalam sidang perdana menyeret mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Hussein, beberapa fakta baru diungkap Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi Trimulyo Herdadi. Selain dugaan jual beli fasilitas dan surat izin sakit yang dilakukan oleh Wahid Hussein, dalam dakwaan tersebut Jaksa juga menyebutkan bahwa di lapas Sukamiskin ada ruangan yang digunakan untuk aktivitas biologis para narapidana atau yang biasa disebut dengan istilah bilik asmara. Dijelaskan oleh JPU untuk sekali sewa ruangan berukuran 2 kali 3 meter tersebut, narapidana harus bayar Rp650.000. Namun Kalapas Sukamiskin yang baru, Tejo Herwanto, membantah ruangan yang dimaksudkan ini tidak pernah ada. Pak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai bilik asmara yang ada di dalam lapas, khususnya di lapas Sukamiskin, Pak? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada segenap para awak media yang berkenan hadir dalam konferensi pers pada hari ini. Sebelumnya, saya perkenalkan diri saya Ivan Bonardo Jeremia selaku Kabag Humas yang didampingi oleh 2 petugas lainnya. Ada Ibu Indah selaku Kepala Divisi Pemasyarakatan Jawa Barat dan Ibu Inelda selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin. Kami di sini hadir dan akan mengkonfirmasi terkait beredarnya isu atau berita miring yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin. Isu tersebut di mana mengatakan bahwa telah terjadi praktik bilik asmara yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin. Terkait isu atau berita miring tersebut, saya di sini sangat menegaskan bahwa Lapas Sukamiskin tidak memfasilitasi dan tidak menyediakan terkait bilik asmara. Sekali lagi saya ulangi, saya tegaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin tidak ada memfasilitasi dan tidak ada menyediakan ruangan terkait praktik bilik asmara. Terkait semua berita dan isu yang terjadi, yang beredar di tengah masyarakat bahwa adanya saung untuk bilik asmara, semua telah kami bongkar. Dan terkait akses menuju ruangan bilik asmara tersebut, itu digunakan sebagai ruang kunjungan. Berbagi pengalaman saat saya dan selama saya menjabat sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, ruangan yang dimaksud bilik asmara itu sebenarnya tidak pernah ada dan tidak pernah saya jumpai. Juga saung-saung yang ada di areal Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin semua telah dibongkar. Jadi saya di sini menegaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin tidak ada menyediakan, tidak ada memfasilitasi adanya praktik bilik asmara di dalam Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin. Mungkin cukup dari saya dan akan ditambahkan oleh Ibu Indah dan Ibu Inelda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan konferensi pers kali ini. Untuk menindaklanjuti pernyataan dari Bapak Kabag Humas, perkenalkan saya Indah Triluntari selaku Kadif Pas Jawa Barat.
Memang benar bahwa tidak adanya bilik asmara di Lapas Sukamiskin, apalagi jika dikaitkan dengan jumlah penghuni di Lapas Sukamiskin mengalami overkapasitas. Hal-hal seperti itu akan menimbulkan pro dan kontrak bagi warga binaan pemasyarakatan dan dapat mengancam keamanan lingkungan Lapas Sukamiskin. Bayangkan jika dari ratusan warga binaan pemasyarakatan dan yang hanya dapat menggunakan fasilitas tersebut hanya orang tertentu saja, maka akan menimbulkan suatu konflik yang akan terjadi dalam lingkungan warga binaan pemasyarakatan. Hal tersebut akan merujuk kepada penyimpangan sosial karena ketidakadilan dalam memperoleh hak tersebut. Maka dari itu, kami menegaskan bahwa tidak adanya bilik asmara di lingkungan Lapas Sukamiskin. Dari Lapas Sukamiskin pun sendiri sangat menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan konflik dan dapat mengancam situasi keamanan dan kekondusifan WBP itu sendiri. Dari saya mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Inelda selaku Kalapas Sukamiskin. Kepada Ibu Inelda dipersilakan. Cukup sekian dan terima kasih. Menambahkan pernyataan dari Bapak Kabag Humas dan Ibu Kadifpas itu sendiri, perkenankanlah saya Inelda Dwi Jayanti sebagai Kepala Lapas Sukamiskin. Saya membenarkan jika hal-hal terkait bilik asmara yang ada di Lapas Sukamiskin memang tidak ada. Untuk mengantisipasi adanya penyimpangan seksual, kami dari Lapas Sukamiskin memaksimalkan program-program pembinaan yang telah ada. Hal tersebut sebagai upaya menghilangkan perasaan-perasaan negatif seperti rasa gundah, bosan, atau rasa rindu yang berlebihan yang timbul di kalangan warga binaan pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan belum adanya regulasi atau aturan yang mengatur terkait bilik asmara sebagai penyaluran hasrat seksual bagi warga binaan pemasyarakatan itu sendiri. Akan tetapi, ada yang namanya CMK, cuti mengunjungi keluarga. Itu diberikan selama 2 kali 24 jam dengan syarat telah menjalani setengah dari hukuman pidananya, dan pidana yang dijatuhi sekurang-kurangnya 1 tahun. Hal ini juga dilalui dengan permohonan dari keluarga dan surat pernyataan bahwa tidak adanya potensi melarikan diri dan sebagainya. Dan ini juga untuk kasus pidana umum, untuk korupsi dan bandar narkoba tidak ada toleransi. Dan juga CMK ini diajukan secara online dan izin diberikan oleh Menteri, dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Pengajuan secara elektronik, maka meminimalisir pertemuan anggota keluarga dan petugas untuk menghindari adanya praktek-praktek terlarang lainnya. Kita Lapas Sukamiskin berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersifat normatif. Selama belum adanya regulasi yang mengatur tentang adanya bilik asmara, maka kami konsisten untuk tidak menyediakan bilik asmara di Lapas Sukamiskin di bawah kepemimpinan saya. Mungkin cukup dari saya, sekian terima kasih. Mungkin apabila ada jawaban atau tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Lapas Sukamiskin juga akan melakukan pengawasan dan penyidikan lebih lanjut terkait berita yang beredar. Jika ada temuan yang baru, maka kami akan tindak lanjuti serta kami sampaikan secara resmi dalam konferensi pers selanjutnya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman media. Saya akhiri konferensi pers ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.